rekan-rekan, berjumpa lagi dengan saya Emni dalam kelas UML menggunakan Draw.io. Nah, di sini kita akan membahas mengenai cara membuat kelas diagram menggunakan Draw.io. Seperti biasa kita akan mempelajari mengenai definisi, cara membuat kelas diagram pakai Draw.io, bekerja dengan bentuk kelas, edit kelas diagram, notasi kelas diagram, hubungan, dan menggambarkan hubungan kelas di Draw.io. Kelas diagram digunakan untuk menggambarkan struktur program komputer, di mana tipe data atau atribut yang disimpan dalam setiap kelas, metode yang disediakan setiap kelas, dan hubungan antar kelas. Jadi kelas diagram yang akurat dan terperinci penting ketika mengubah aplikasi yang sudah ada atau mengimplementasikannya kembali dalam bahasa pemrograman lain. Anda juga dapat membuat kelas diagram hanya dengan menggunakan nama kelas dan menggambar hubungannya. Gunakan tingkat detail konseptual ini untuk mendapatkan umpan balik terhadap ide yang kita berikan. Berikut merupakan kelas diagram. Nah, kelas diagram ini dapat kita gambarkan menggunakan aplikasi Draw.io, di mana bentuk yang kita perlukan untuk membuat kelas diagram sudah ada di library Draw.io, gitu ya. Kita aktifkan library shape UML, klik pada more shape pada panel kiri bawah, aktifkan UML 25 dan UML library untuk bentuk pada aplikasi, terus kita klik apply. Sebagian besar bentuk kelas ada di library shape UML utama, jadi arahkan kursor ke bentuk apapun di library shape untuk melihat pratinjau yang lebih besar. Ada tips untuk membuat kelas diagram menggunakan Draw.io, yaitu dua bentuk kelas pertama di library shape UML collapsible sehingga mempermudah penyederhanaan diagram kompleks tanpa membuat ulang dari awal. Kita gunakan template atau contoh diagram kelas ya. Kita mulai kelas diagram, klik orange insert and template untuk membuka template manager. Nah, di situ ada contoh sederhana dari kategori template basic atau default. Nah, klik pada kaca pembesarnya untuk melihat pratinjau yang lebih besar. Kategori perangkat lunak, diagram kelas yang kompleks, kategori UML yaitu higher level kelas diagram. Ya, pilih template dan klik create atau insert. Nah ya, berikut teman-teman dapat menggunakan template yang sudah ada untuk menjadi contoh ketika membuat kelas diagram. Nah, ketika teman-teman membuat kelas diagram, kita akan bekerja dengan bentuk kelas ya. Jadi bentuk kelas UML selalu memiliki class name, di mana kelas UML terperinci dipisah menjadi 3 bagian, yaitu bagian tengah berisi atribut, ya bagian bawah berisi metode, dan nama parameter dan tipe data bersifat opsional. Nama parameter dan tipe data digunakan dalam diagram kelas rinci dari suatu implementasi atau untuk dokumentasi spesifikasi formal. Klik bentuk kelas di sebelah kiri Draw.io atau drag salah satu bentuk ke kanvas. Library shape UML 25 berisi beberapa bentuk kelas khusus. Nah, berikut ya kanvas untuk kita bekerja dengan bentuk kelas. Nah, kita dapat juga mengedit kelas diagram ya. Di Draw.io ini kita memilih baris di dalam bentuk kelas, klik pada bentuk kelas sekali untuk memilih seluruh bentuk. Jadi klik untuk kedua kalinya, kali ini pada baris di dalam kelas untuk memilih baris atribut atau metode tersebut. Ganti nama kelas ya, pilih kelas dan mulai ketik ya perubahan namanya, terus kita edit atribut atau metode di situ juga. Nah, untuk menambahkan atribut atau metode ada banyak cara untuk menambahkan baris baru ke bentuk kelas di Draw.io. Nah, caranya sebagai berikut. Untuk edit kelas diagram, ya ini ilustrasi ketika teman-teman melakukan edit kelas diagram menggunakan Draw.io. Nah, ketika teman-teman sudah dapat mengetahui gambaran
dalam menggambar kelas diagram pakai Drive.io, teman-teman harus memahami juga notasi dari kelas diagram. Di mana diagram UML seringkali mengikuti notasi yang ketat sehingga dapat dengan mudah diubah atau menjadi kode ya. Tentu saja aturan ini bisa dilonggarkan seperti yang ditunjukkan oleh template diagram kelas yang ada di Drive.io. Begitu juga sebaliknya, gunakan style penamaan yang konsisten. Nah, nama atribut dan metode dalam UML itu nama kelas biasanya dicetak tebal, nama atribut atau metode biasanya ditulis dalam huruf kecil. Nah, untuk visibilitas keterlihatan atribut atau metode ditunjukkan dengan simbol sebelum namanya. Jadi ada elemen publik, elemen private, elemen yang dapat dilindungi hanya dapat diakses dan namespace-nya, elemen paket yang hanya dapat diakses dan namespace paketnya. Jadi ada juga garis miring atau menunjukkan suatu atribut diturunkan atau dihitung dari atribut lain. Nah, berikut ilustrasi dari notasi kelas diagram. Ada juga scope, di mana scope ini diasumsikan secara default atribut dapat memiliki nilai berbeda setiap kali kelas tersebut dibuat dan metode yang dijalankan dapat mengubah instan tersebut. Kalau jenis itu dia dapat menambahkan tipe data ke atribut dan metode termasuk data yang diteruskan ke dalam metode tersebut dan dikembalikan ke metode tersebut juga. Nah, dari notasi tersebut akan ada hubungan antar kelas ya, di mana tentu kita dapat menentukan jenis hubungan antar kelas menggunakan konektor yang memiliki simbol tertentu. Label kedua ujungnya dan garis padat atau putus-putus. Berikut merupakan hubungan kelas diagram terdiri dari inheritance, implementasi, dependensi, asosiasi, agregasi, dan komposisi. Ya, ini merupakan gambaran dari asosiasi, dependensi, agregasi, komposisi, inheritance, dan realization. Untuk menggambarkan hubungan kelas di Drive.io, kita dapat melakukan drag konektor yang ingin kita gunakan dari library shape, lalu kita drag setiap ujungnya dan letakkan ke bentuk kelas di kanvas. Jadi alternatifnya gambarkan konektor dari kelas 1 ke kelas 2 atau pilih konektor yang sudah ada. Kemudian ubah sumbernya dan targetkan panah tadi dari daftar drop-down di tab style pada panel format. Nah, ini contoh dari cara menggambarkan hubungan kelas di Drive.io. Nah, selanjutnya teman-teman dapat menambahkan label ke konektor untuk menentukan lebih lanjut hubungan antar kelas ya. Kita tentukan berapa banyak instance, jelaskan mengapa hubungan itu ada, catat kepemilikan atau peran, memperjelas visibilitas. Demikian pembahasan materi mengenai membuat kelas diagram menggunakan Drive.io. Sampai berjumpa di video selanjutnya.